Shalom. Shalom. Selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Pentakosta. Ibadah kita hari ini adalah pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus dengan topik kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Mari kita persiapkan diri kita untuk peribadatan ini, kita saat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Hosanna
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Demikian bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah hukum Taurat pada minggu kita hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jujur
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Kau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suara kami, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan beban yang kami hadapi, baik di lingkungan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan kami yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan tolonglah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi pergumulan, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu, terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 42. Mari kita baca secara bergantian. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat. Salam jemaat yang dikasihi Kristus. Mari kita mengikuti pembacaan Warta Jemaat pada hari ini, Minggu Pentakosta yang pertama, tanggal 19 Mei 2024 pukul 10 WIB. Nomor 1, pertanyaan daerah. Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 18 WIB. Poin 1, di daerah D3 Dago, daerah Dago, tempat ruang serbaguna, lantai 2. Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 18 WIB. Poin pertama, daerah 7 Pajajaran, di rumah keluarga Rifando Napitupulu, Osefin Boru Siahan, tempat di ruang konsistori lantai 1. Nomor 2, peringatan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta. Poin pertama, hari ini Minggu 19 Mei 2024 adalah pesta Pentakosta pertama. Poin yang kedua, hari Senin tanggal 20 Mei 2024 adalah pesta Pentakosta yang kedua. Masuk ibadah pukul 18 WIB bertempat di gereja. Diharapkan agar jemaat dapat mengikutinya kebaktian tersebut. Nomor 3, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Mei 2024, keluarga Hendra Panjaitan Selpi Boru Manalu dengan 3 orang anaknya, Jemaat Daerah D6 Bansel, telah pindah keanggotaan jemaat ke Gereja Bethesda Balai Endah, Resort Bethesda Balai Endah, Bandung. Nomor 4, jemaat titipan. Mulai hari ini, Minggu 19 Mei 2024, telah menjadi jemaat titipan di Gereja HKBP Bandung, yaitu Milka Nopita Boru Manalu, warga jemaat HKBP Resort Rengat, beralamat sekarang di Pondok Nita Gilir nomor 40 BA Jalan Tubagus Ismail Dalam, masuk daerah 3 Dago. Nomor 5, jemaat dalam pembelajaran. Mulai hari ini Minggu 19 Mei 2024 telah menjadi jemaat dalam pembelajaran di gereja kita, yaitu Saud Gultom dari Gereja Katolik Keuskupan Agung Medan, Paroki Onan Rungu, dan Natalio Andor Pangihutan Sihite dari Gereja Betel Indonesia Cimahi. Nomor 6, persembahan sosial gereja. Pada kebaktian hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Romauli Sinaga Boru Pasaribu almarhum, Jemaat Daerah D8 Bypass Timur. Nomor 7, surat pengantar persembahan khusus. Surat pengantar perihal persembahan khusus tersebut dapat jemaat baca di halaman terakhir warga Warta Jemaat minggu ini. Pengumpulan persembahan dilakukan pada Minggu tanggal 26 Mei 2024. Nomor 8, ibadah Minggu bagi jemaat yang sakit menahun. Poin pertama, Minggu mendatang, hari Minggu 26 Mei 2024, bertempat di rumah keluarga HAT Pardede Boru Hutagalung, Jalan Sidomukti nomor 89. Akan diadakan ibadah Minggu terkait jemaat yang sakit menahun. Nomor poin kedua, bagi jemaat yang merindukan pelayanan ibadah Minggu bagi jemaat yang sakit menahun atau disebut Marsait Renge,
dapat menghubungi sekretaris jemaat, sekretaris huria, yaitu Sintua Tulus Lumbang Gaul atau Sintua daerah masing-masing. Nomor 9, pertemuan lansia. Pada hari ini setelah kebaktian Minggu pukul 10 WIB bertempat di ruang serbaguna lantai 2 akan diadakan pertemuan lansia serta utusan setiap perwakilan daerah. Nomor 10, rapat pengurus paduan suara. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 19 bertempat di ruang serbaguna lantai 2 akan diadakan rapat pengurus paduan suara. Seluruh pengurus paduan suara agar menghadiri rapat tersebut. Nomor 11, rapat panitia pesta huria dan ulang tahun ke-89 HKP Bandung. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 19.15 WIB bertempat di ruang serbaguna lantai 2 akan diadakan rapat panitia. Seluruh anggota panitia akan menghadiri rapat tersebut. Nomor 12, rapat resort. Hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 14 WIB sampai selesai bertempat di ruang serbaguna lantai 2 akan diadakan rapat resort untuk membicarakan program, anggaran, dan pemilihan. Nomor 13, kegiatan donor darah. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 14.30 sampai 16.30 WIB bertempat di Poliklinik HKP Bandung akan diadakan kegiatan donor darah. Syarat-syarat mendonorkan darah dapat dibaca pada warta jemaat. 14, temu ramah lansia HKBP. Pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 29 sampai 31 Mei 2024 bertempat di Gedung Nomensen Christian Center Sipaholon akan diadakan temu ramah lansia HKP. Utusan distrik 18 Jabar Tendingye adalah Ketua LPD Insinyur Baginda Stanggang, Sekretaris LPD Insinyur Bahara Parhusip, dan Bendahara PLD Sintua Nyonya Parida Simajuntak Boru Manik. Kita doakan semoga pertemuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. 15, pendaftaran pelayanan multimedia. Seksi musik HKBP Bandung 2024 mengundang jemaat melayani di bidang multimedia dapat mendaftar berakhir hari Rabu 22 Mei 2024. Pelatihan dilaksanakan Sabtu dan Minggu tanggal 25 sampai 26 Mei 2024. Kriterianya pendaftaran dapat dibaca pada warta jemaat. Demikianlah pembacaan warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita sampaikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 109.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah pesta pertama, memperingati turunnya Roh Kudus, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodikia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa 50 hari Yesus telah bangkit. Dan pada hari ini kita merayakan pesta apa yang disebut dengan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Suatu tema yang ingin menyapa kita di tengah-tengah persekutuan kita, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada satu hal yang unik kalau kita selalu memperhatikan tahun-tahun gerejawi yang kita rayakan. Ada beberapa tahun gereja yang kita rayakan 2 hari berturut-turut. Natal, kelahiran, Paskah, dan turunnya Roh Kudus. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sadarkah kita bahwa ada 2 dari antara tahun gerejawi itu yang kita pestakan tetapi kita tidak menunjukkan suatu sukacita? Ada orang yang berpendapat seperti ini.
mungkin Natal itu begitu meriahnya dirayakan karena ada liturgi, ada kostum yang baru, ada panitia yang dibentuk untuk merayakannya. Atau di sisi lain orang mengatakan bahwa berbeda kelahiran Yesus dengan kebangkitannya. Berbeda kelahiran Yesus dengan turunnya Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mau melihat itu. Apa sebenarnya yang mau ditekankan oleh perayaan turunnya Roh Kudus pada saat ini dalam kehidupan kita, orang percaya, khususnya pada manusia secara umum. Yang pertama sekali kita mau melihat bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Berbeda dengan manusia. 1000 kali manusia berjanji, mungkin 2000 kali bisa dia ingkari. Tetapi sekali Tuhan berfirman, dia akan menepatinya. Karena itu apa yang Tuhan tepati tentang rencana, tentang firman-Nya di tengah-tengah dunia ini. Bagi setiap orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengikutinya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17 itu. Saya akan meminta kepada Bapa supaya diberikan seorang penolong bagi kamu. Allah Tuhan tidak hanya sekedar melihat dan berjanji, tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan tidak menepati janjinya itu, maka bagaimana dengan kehidupan manusia itu sendiri? Kita butuh pertolongan karena apa? Bukan hanya sekedar kita tidak mampu, tetapi banyak hal yang digambarkan ketika kita meminta pertolongan dari orang lain. Termasuk banyak hal yang digambarkan ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena itu, apa yang diberikan Tuhan dengan roh kebenaran itu? Satu hal yang meyakinkan setiap hidup orang percaya, yaitu bahwa aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Menyertai. Ini yang kita lihat Bapak, Ibu, saudara-saudara. Allah tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi Dia hadir kembali di dalam Roh Kudus untuk menyertai kita. Ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Tidak hanya menyertai kehidupan kita, tetapi Tuhan juga ingin menekankan seperti apa yang ditekankan melalui tema pada saat roh yang mempersekutukan, roh yang mempersatukan. Apa yang terjadi Bapak, Ibu, saudara-saudara ketika kita hanya mempersoalkan teknis-teknis dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi Bapak, Ibu, saudara-saudara ketika kita tidak memahami yang sangat mendasar, yang substansi dalam kehidupan kita?
ketika diceritakan dalam firman Tuhan hari ini, bahasa itu menjadi persoalan bagi mereka. Oke, bisa saja bahasa itu menunjukkan identitas. Tetapi ketika Roh Tuhan ingin mempersekutukan kita, ketika Tuhan ingin mempersatukan kita, maka bahasa itu menjadi sesuatu kekayaan bagi kita. Memperkaya komunikasi kita. Memperkaya kehidupan kita. Di mana kita berada, apa yang mau kita lakukan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah melakukan suatu perpecahan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu fakta yang nyata di tengah-tengah dunia ini tentang turunnya Roh Kudus, bahwa hari Pentakosta itu telah mencatat bahwa pada hari itulah lahirnya gereja mula-mula di tengah-tengah dunia ini. Dan dibuktikan dengan dibaptisnya 3.000 orang. Itu adalah fakta yang nyata. Bahwa Roh Kudus itu tidak hanya mempersekutukan manusia dengan manusia, tetapi Roh Kudus itu mempersekutukan manusia itu dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan katakan tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan manusia, tidak mengkhawatirkan kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkamu sampai akhir zaman, itu tidak hanya cerita, tetapi itu adalah fakta untuk meyakinkan diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ketika ibadah kita pada saat ini mengajak kita untuk melakukan suatu ibadah, pesta turunnya Roh Kudus, apa peranan Roh Kudus itu? Apakah kita ikut mengadopsi persoalan-persoalan yang teknis yang dilakukan oleh banyak orang-orang Kristen pada saat ini, bahwa bukti turunnya Roh Kudus, bahwa bukti Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita ketika kita mampu berbahasa roh yang tidak kita mengerti, ketika kita hanya membenarkan diri kita, ketika kita hanya mempersoalkan soal masalah baptisan, tetapi peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita terima bukan soal berapa lama saudara menjadi orang Kristen, bagaimana saudara berdoa, atau sebanyak apa firman Tuhan, atau berapa kali firman Tuhan saudara baca dalam satu hari. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita mendapatkan keselamatan bukan karena kebenaran kita, tetapi kita mendapatkan keselamatan itu karena kita memiliki kepercayaan dan iman, sehingga kita mendapatkan kasih Allah yang begitu sempurna. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita akan membuktikan kita itu siapa. Ada dua hal yang mau Tuhan katakan, yang mau firman Tuhan katakan pada saat ini. Bahwa Roh Kudus itu akan memperbaharui kita, dan Roh Kudus itu akan melahirkan kita kembali. Memperbaharui bukan memperbaharui hidupmu secara fisik,
tetapi memperbaharui akal budimu, memperbaharui spiritualitas imanmu, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tidak sama dengan dunia ini, sehingga Tuhan mengatakan kamu harus dilahirkan kembali bukan secara biologis, tetapi kita dilahirkan kembali secara rohani. Bagaimana kita bisa dilahirkan secara rohani, Bapak Ibu Saudara-saudara? Itulah yang mau Tuhan katakan. Kepercayaan imanmu itu akan membuat hidupmu menjadi baru. Karena itu kita harus bisa bedakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kehidupan orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Bagaimana kehidupan, bagaimana perbuatan orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Tentu kita akan membuktikan itu. Di mana Tuhan telah memperbaharui akal budi kita sehingga kita memahami ketika kita dilahirkan kembali apa yang terlahir dalam kehidupan kita. Yang terlahir itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan akan mendasari segala kehidupan kita. Kebenaran Tuhan akan menjadi tolak ukur daripada kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang sudah menerima Kristus, dia akan berkata bahwa hidup harus ada di dalam kasih. Hidup ini harus ada di dalam damai. Seperti apa yang diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 itu, bahwa buah-buah roh itu bukanlah sekedar seperti yang kita bayangkan, pohon yang berbuah. Tetapi buah-buah roh itu adalah bagian daripada hidup orang yang telah menerima Kristus. Bahwa setiap orang yang di mana hidupnya Roh Kudus telah berkarya dalam hidupnya, maka dia akan hidup di dalam kasih, dia akan hidup di dalam sukacita, dan dia hidup di dalam damai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada pada saat ini, ketika kita atau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa yang Tuhan harapkan dari kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka hidup saudara itu otomatis akan berkarya. Karena apa? Karena di dalam Tuhan hidup kita akan bertumbuh. Seperti apa yang ditekankan oleh firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 itu. Orang yang hidupnya di dalam Roh Kudus, dia akan berakar, dia akan dibangun, dia akan bertumbuh, dan dia akan berbuah di dalam Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kuasa Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, maka kita tidak sama seperti handphone yang kita pegang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terkadang casingnya bagus, tetapi modelnya sudah lama. Kehidupan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak pernah hidupnya KW-KW. Dimanapun dia berada, pasti hidupnya akan berakar di dalam Tuhan. Dimanapun dia berada, pasti hidupnya akan dibangun di dalam Tuhan. Dimanapun dia berada, pasti hidupnya akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dimanapun dia berada, pasti hidupnya akan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam sukacita kita pada saat ini,
molomar pesta hita adong do jabbarta. Alani ahama jabbarta di bagasan tikyon. Kalau saya mengatakan selamat merayakan turunnya Roh Kudus, ahama alusta. Alusta berakar di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, dan berbuah di dalam dia. Bodoh ngotot tai? Bodoh ngotot tai? Itu unang jo holan salah ni dongammu hatop di ngoto. Ate. Molo hasalan ni dongammu nah hatop pakko mangingot. Unang jo ingoti-ingoti, alay na naing taingot, Roh Kudus membangun hidupku supaya berakar di dalam dia, dibangun di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, dan berbuah di dalam dia. Budo teh, taingoti? Oke, molo hudok selamat merayakan turunnya Roh Kudus, maka jawaban kita berakar di dalam dia. Luar biasa. Jadi unang persoal hokamu be taringot tu bahasai. Kalau di dalam Efesus 5 ayat 18 itu dikatakan seperti ini. Coba kita bayangkan namanginang. Ketika kita punya rumah, pintu kita terbuka, ada dua tamu kita yang mau datang. Yang pertama tamu yang datang itu adalah anggur. Dikatakan di dalam Efesus 5 itu anggur itu akan memabukkan kita. Dan ketika kita mabuk, maka yang kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tetapi ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan melakukan atau kita akan berkata-kata dengan pujian, mazmur. Itu yang terutama dalam kehidupan kita. Karena itu saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita pada saat ini butuh pertolongan Tuhan selalu, butuh pertolongan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah dilahirkan kembali secara rohani. Karena itu kita sambut Bapak Ibu Saudara-saudara. Sukacita kita pada saat ini, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dan berbuah di dalam Dia. Selamat merayakan pesta turunnya Roh Kudus. Berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, berbuah di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami akan penggenapan janji-Mu, bahwa Tuhan akan menurunkan Roh Kudus bagi setiap orang percaya untuk selalu menyertai kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu telah melahirkan kami kembali sehingga kami hidup baru, memperbaharui akal budi kami sehingga kami mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, dan menguatkan kami untuk melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Roh Kudus-Mu membangun persekutuan bagi kami, persekutuan yang penuh dengan sukacita, persekutuan yang penuh damai sejahtera, baik dimanapun kami berada Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa persekutuan kami di tengah-tengah kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan, dan memang benar-benar Tuhan menunjukkan bahwa kami telah dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami memohon, kiranya Tuhan
memberikan sukacita bagi orang-orang yang berduka, orang-orang yang pada saat ini Tuhan mengharapkan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Tuhan. Jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan merindukan pasangan hidup, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan pasangan hidup yang sesuai dengan iman, saling mengasihi dan bertanggung jawab. Dan kami juga berdoa Tuhan, jika ada dari antara jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan sekalipun percaya tetapi tetap khawatir dalam kehidupan ini, kami mohon berkati mereka. Biarlah Tuhan yang hadir untuk mengubah mereka dalam kehidupan mereka, bahwa kuasa kasih setia-Mu tidak akan pernah dikalahkan oleh kekhawatiran kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini buat seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, kami yakin sekalipun tubuh mereka sakit, tetapi iman mereka tidak akan pernah lumpuh. Biarlah Tuhan kuasa kasih-Mu yang senantiasa menyertai jemaat-Mu yang hadir di sini. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Ketika kami mengakhiri ibadah kami nanti Tuhan, biarlah firman-Mu yang menuntun kami, yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya kami berjalan selalu dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Terus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus-Mu, Engkau menganugerahkannya kepada kami, orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, yang setia dan taat kepada Yesus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami,
agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gereja, di sekolah, di rumah masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Parhalado dan pelayan mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua.